belajar tentang teori perilaku konsumen ya. Jadi kita mau mempelajari bagaimana sifat-sifat daripada konsumen. Nah, sifat-sifat konsumen itu berangkat dari prinsip ekonomi. Ingat prinsip ekonomi itu apa? Prinsip ekonomi itu kan dengan modal tertentu untuk menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu juga lah yang mendasari daripada prinsip konsumen. Makanya prinsip konsumen itu adalah meminimalkan anggaran atau biaya, tetapi memaksimalkan yang namanya kepuasan. Nah, jadi kalau kita berbicara konsumen, kita akan berbicara tentang kepuasan ya, atau disebut dengan utilitas ya, utility. Nah, untuk mempelajari perilaku konsumen itu ada dua metode atau dua pendekatan ya. Yang pertama ada namanya pendekatan kardinal, lalu yang kedua pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal ini, orang-orang yang pro dengan kardinal, mereka mengatakan atau diasumsikan konsumen itu bisa menghitung kepuasannya. Contoh, misalnya kalau saya makan bakso, saya puasnya kira-kira 10 deh gitu ya. Dia bisa diasumsikan konsumen itu bisa menentukan kalau makan bakso dia puasnya 10, kalau dia makan mie goreng puasnya 8. Lalu yang kedua adalah pendekatan ordinal. Ini kebalikannya ya. Di sini katanya konsumen itu tidak bisa menentukan tingkat kepuasannya ya. Tuh, nanti kita bahas yang ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan kardinal. Perhatikan ya. Nah, pendekatan kardinal itu adalah pendekatan yang mengatakan bahwa kepuasan atau utilitas konsumen itu dapat diukur secara langsung ya. Dapat diukur secara langsung dan dinyatakan ya. Dan dinyatakan dalam bentuk angka. Dan dinyatakan dalam angka seperti itu. Nah, maka karena bisa dibentuk dalam angka, maka kita dapat menentukan yang namanya kepuasan total atau total utility, ini bahasa Inggrisnya ya, disingkat dengan TU. Lalu yang kedua, kepuasan tambahan ya, atau marginal utility, disingkat dengan MU ya. Jadi kita bisa menentukan kepuasan total kita. Kalau saya makan bakso, puasnya 10. Kalau minum es jeruk, puasnya 15. Berarti kepuasan total saya 15, seperti itu. Nah, kepuasan marginal ya, itu adalah MU adalah pertambahan kepuasan akibat tambahan barang yang dikonsumsi. Misalnya contoh, kalau tadi mengkonsumsi bakso pertama 10 kepuasannya, kemudian tambah bakso kedua, pasti dia makin kenyang, makin puas. Nah, pertambahannya itu disebut dengan marginal utility ya, kepuasan tambahan atau tambahan daripada kepuasan. Makanya untuk menghitung marginal utility nanti adalah delta TU per delta Q ya. Delta itu tahu ya, delta itu selisih antara TU2 dengan TU1 ya. Ini selisih TU2 dikurang dengan TU1. Berarti kalau delta Q2 dikurang Q1 atau Y2 dikurang Y1, seperti itu. Nah, biar lebih paham, kita masuk aja langsung ke soal ya, ke contoh soal. Biar lebih paham, kita langsung aja contoh soal ya. Nah, jadi kita mau melihat bagaimana perilaku konsumen atau kepuasan konsumen ya. Yang pertama kita ambilkan contohnya mengkonsumsi air pada saat haus ya. Nah, bagaimana kira-kira perilakunya seperti itu. Nah, misalnya nih contoh kamu habis olahraga terus kamu kehausan. Nah, kamu pergi ke kantin mencari air ya. Nah, ketika kamu minum air ya, air gelas pertama, ini gelas pertama ya, diasumsikan tingkat kepuasanmu itu 2, kamu udah puas, tapi kan masih kurang ya, belum maksimal kepuasanmu. Nah, berarti selisih kepuasannya berapa? 2, karena kan awalnya tadi haus, setelah minum 1 gelas udah mulai agak hilang hausnya. Nah, kepuasan tambahannya itu 2, karena awalnya tidak ada kepuasannya kan. Nah, lalu minum gelas kedua ya kan, masih semangat minum karena masih haus ya kan. Nah, gelas pertama tadi gimana? Sudah segar? Iya, segar. Nah, tapi masih kurang. Nah, ditambah dengan gelas kedua, kepuasan kamu akan meningkat ya. Aku makin puas nih setelah gelas kedua, seperti itu. Nah, marginalnya berapa? Kalau tadi kamu kan 2 ya, berapa selisihnya? 3 ya. Nah, kemudian gelas ketiga ya kan, masih juga pengen ya kan. Nah, gelas ketiga ini makin puas kamu ya kan, rasa haus kamu sudah semakin berkurang, seperti itu. Nah, maka diasumsikan tingkat kepuasanmu 9, maka selisih penambahan kepuasanmu itu adalah 4 ya kan. Nah, seperti itu, karena 9 dikurang 5. Lalu kemudian
sampai gelas yang keempat makin puas lagi ya, 12 ya kan. Nah, berapa selisih kepuasanmu? Nah, selisih kepuasanmu sudah menurun 3. Kamu kan udah mulai kenyang ya kan. Lalu masuk gelas kelima ya kan, kamu masih mau minum ya kan. Kepuasanmu meningkat, masih meningkat, tapi udah makin berkurang kepuasannya karena udah mulai kenyang ya. Maka tingkat kepuasanmu sudah turun dari 4 ini tadi ke 3, kedua sudah mulai turun ya. Nah, masuk gelas ke-6, kamu bisa minum ya, tapi sudah nggak kenyang lagi, sudah tidak puas lagi ya. Maka tingkat kepuasanmu 0 ya, karena kamu udah kenyang sebenarnya, tapi dipaksa minum ya udah kamu minum, tapi kamu udah nggak puas lagi gitu ya. Nah, dipaksa gelas ke-7, mungkin kamu udah muntah ya kan, tingkat kepuasanmu sudah menurun, maka selisih atau tambahan kepuasannya sudah tidak ada atau sudah minus seperti itu, karena kamu udah muntah, itu bukan puas lagi namanya ya. Nah, coba kita lihat di sini. Dari sini, di manakah MU-nya sudah mulai menurun? Di sini ya. Jadi di titik di gelas keempat ya, MU-mu sudah mulai turun seperti itu ya. Tambahan kepuasanmu sudah turun ya kan. Nah, kemudian di mana kepuasan maksimal ya. Nah, kepuasan maksimal itu ya, jadi TU maksimal atau TU tertinggi itu kamu capai ketika MU-mu sama dengan 0 ya. Jadi kepuasan totalmu, kepuasan tertinggimu itu adalah ketika selisih penambahannya sudah 0. Nah, coba lihat di sini yang mana MU-nya 0, yang ini ya. Nah, berarti dari soal ini kalau ditanyakan nanti kapan terjadi TU maksimal? TU maksimal terjadi ketika gelas ke-6. Nah, di sini sudah TU maksimal. Karena apa? Karena MU-nya sudah sama dengan 0, sudah tidak ada kepuasan. Untuk apa lagi? Udah, kalau secara teori harusnya kamu stop mengkonsumsi sampai gelas ke-6, jangan konsumsi lagi, karena ketika kamu mengkonsumsi gelas ke-7 kamu sudah muntah, sudah minus, udah nggak ada gunanya gitu ya. Nah, ini ya, dari perilaku konsumen ini maka terjadilah yang namanya hukum Gosen ya. Hukum Gosen itu apa? Katanya jika suatu barang dikonsumsi secara terus-menerus, maka tingkat kepuasannya awalnya naik, ya kan? Kita konsumsi, tingkat kepuasannya naik, tapi lama-lama akan turun. Nah, mulai dari sini dia turun, gitu ya. Jadi ketika terjadi MU-mu turun, berarti itu terjadi hukum Gosen ya. Jadi ketika terjadi MU-mu turun, berarti nanti terjadi yang namanya hukum Gosen ya, Gosen 1 ya, karena nanti Gosen 2 itu ada di sini. Ya, jadi hukum ini disebut dengan apa? Disebut dengan the law of diminishing marginal return ya. Hukum pertambahan, marginal itu ya. Hukum pertambahan diminishing itu yang akan turun ya. Jadi ini ya, hukum Gosen ini, apa bunyi dari hukum Gosen? Bunyi dari hukum Gosen adalah the law of diminishing marginal return. Oke. Nah, untuk ini Ibu harap kalian sudah bisa memahami untuk perilaku konsumen ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perilaku konsumen dari sisi pendekatan ordinal ya. Nah, tadi kalau kardinal itu bisa dihitung. Nah, kardinal ini kebalikannya ya. Dia bilang kepuasan konsumen itu nggak bisa diukur dengan angka seperti itu ya, tapi hanya bisa dibandingkan atau di-ranking antara barang A, barang B, dan barang C, dan barang lainnya seperti itu ya. Nah, perbandingan ini disebut dengan asas transitivity ya. Perhatikan, asas transitivity ini maksudnya gimana Bu? Ya, itu adalah asas transitivity ini mengatakan bahwa produk A itu lebih baik daripada produk B, dan produk B itu lebih baik dari produk C. Nah, kalau sudah seperti ini berarti produk A itu akan tetap lebih baik dari produk C ataupun produk B ya. Tidak akan pernah terjadi seperti ini kalau C lebih baik daripada A. Kalau terjadi seperti ini ya, kalau seperti ini berarti ini salah seperti itu. Tapi yang benar itu adalah ketika A lebih baik daripada B, A lebih baik daripada C. Nah, ini benar ya. Kalau yang ini benar, atau satu lagi kalau misalnya B lebih baik daripada C, ini benar seperti itu ya. Nah, karena nanti ini akan mempengaruhi kurva indiferensnya ya. Nah, jadi untuk pendekatan ordinal ini ada dua konsep ya. Ada, kita mempelajarinya melalui konsep indiferens, kurva indiferens, dan kurva budget line ya. Nah, perhatikan di sini.
Apa yang dimaksud dengan kurva indiferens ya? Kurva indiferens itu adalah kurva yang menggambarkan tingkat kepuasan yang sama ya. Kita masih terus berbicara tentang kepuasan konsumen. Jadi dia bilang kepuasan konsumen itu tetap sama walaupun menggunakan kombinasi-kombinasi dari dua jenis barang seperti itu. Nanti kita lihat di kurvanya. Nah, kemudian ada budget line ya. Budget line itu kurva yang menggambarkan tingkat kepuasan yang sama dengan kombinasi dua anggaran yang sama ya. Nanti kita bahas ya. Contohnya misalnya tadi anggarannya kan sama nih. Anggarannya 10.000, tapi kombinasinya kan bisa berbeda. Apakah 5.000 bakso, 5.000 mie, puas gitu ya. Itu kombinasi pertama. Kombinasi kedua misalnya dengan biaya yang sama, dengan anggaran yang sama. Contohnya dari 10.000 tadi anggaran yang sama, mungkin kamu puasnya kalau makan 3.000 bakso, 8.000 mie, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Kita akan bahas tentang kurva indiferens. Untuk kurva indiferens bentuknya seperti ini ya. Dia kan adalah kurva yang menggambarkan konsumsi dua jenis barang dengan kombinasi-kombinasi yang berbeda. Nah, di gambar ini Ibu buat ada 3 kombinasi ya. Kombinasi barang A, barang B, barang C ya. Artinya begini, mau kamu kombinasi A, kamu puas. Mau kamu kombinasi B, kepuasannya tetap sama. Mau kamu kombinasi barang C, kepuasannya tetap sama. Kan dia seperti itu ya. Dengan kombinasi dua jenis barang, barang X, barang Y. Misalnya barang X-nya 10, ya, barang X-nya 10, barang Y-nya 3, kamu puas, seperti itu ya. Atau misalnya barang A-nya 9, barang barang Y-nya 4, sama, puas ya. Tetap sama-sama 13 ya, seperti itu. Atau misalnya nih, ya kan, kombinasi yang C ya. Nah, jadi kurva indiferens ini seperti ini bentuknya ya. Jadi dia nanti menurun dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi satu kurva ini ada 3 kombinasi, tapi biarpun 3 kombinasi, dia tetap menghasilkan kepuasan yang sama, seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kombinasi A itu mungkin 9 bakso, 4 yang namanya kue, puas ya. Kombinasi yang kedua 10 bakso, 3 kue, kamu tetap puas juga, sama kepuasannya gitu ya. Nah, kemudian kurva IC ini nanti kan ada banyak ya. Ini kan cuma karena satu produk aja nih ya, 2 produk. Nanti kurva IC itu bisa ini IC1, terus nanti ini IC2 ya. Ini IC1, terus ke sini IC3. Jadi kalau dia semakin bergeser ke sini, misalnya ini berkesini, berarti mungkin kombinasinya di sini berarti bertambah ya, angkanya bertambah ya. Makanya perhatikan di sini katanya slope-nya negatif ya. Kenapa dia negatif? Karena ketika ini naik, ini turun, ini naik, kan berlawanan antara barang A dan barang B. Itu namanya slope-nya negatif ya. Kemudian dia cembung ke titik origin ya kan, dia cembung menjauhi titik 0 ya. Ini. Kan? Kemudian kurva IC tidak akan pernah saling berpotongan. Jadi ini yang ketiga kurva ini nggak akan pernah saling berpotongan. Karena apa? Karena si asas transitivity ini tadi ya. Nah, kemudian kalau dia bergeser ke kanan, makin ke sini ya, kepuasannya makin tinggi karena nanti angkanya makin tinggi kan. Nah, sedangkan kalau dia ke kiri, berarti kepuasan konsumen itu makin kecil. Bisa ya sampai di sini ya untuk kurva indiferens. Nah, yang terakhir dari teori perilaku konsumen, yaitu dari pendekatan ordinal, yaitu tentang konsep pendekatan ordinal melalui budget line ya. Nah, jadi budget line atau garis anggaran ini adalah kurva yang menunjukkan tingkat kepuasan konsumen dengan kombinasi anggaran yang sama, seperti itu ya. Nah, jadi contoh ini ya, berarti kan anggarannya berapa? Anggarannya 15, seperti itu ya. Jadi ini dia nih. Nah, jadi kepuasan kita itu ya sepanjang ini. Nah, jadi kalau ada kurvanya tadi, kurva indiferensnya harus dia seperti ini. Nah, inilah berarti terjadi keseimbangan IC dengan yang namanya BL ya. Nah, jadi coba Ibu hapus dulu lah ini ya. Ibu hapus dulu ini. Nah, jadi dia bilang anggaran kita itu 15 ya. Nah, 15. Nah, kurva IC-nya di sini seperti itu. Inilah kombinasi pertama. Ya kan? Nah, kalau misalnya nih kita ubah anggarannya, misalnya jadi begini. Nah, di sini dia nanti seperti ini.
Oke, ini enggak berpotongan ya, ini tidak berpotongan ya, karena kan ini sudah berubah ya, ini udah berubah, ini kombinasi pertama seperti itu. Artinya garis yang namanya kurva indifference itu akan bersinggungan dengan budget line ya. Ketika dia bersinggungan ya berarti terjadi keseimbangan antara kombinasi kepuasan dengan yang namanya kombinasi anggarannya seperti itu. Jadi intinya budget line itu untuk menunjukkan tingkat kepuasan konsumen dengan kombinasi anggaran yang sama seperti itu ya. Nah, jadi untuk teori perilaku konsumen, Bu anggap sudah bisa dipahami ya.